Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama, tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang adalah at-taqwa. Saking pentingnya ketakwaan, siapapun dalam khutbah apapun, khotib termasuk saya pribadi pada saat ini wajib berwasiat takwa. Kalau khotib tidak berwasiat takwa, tidak akan sah khutbahnya. Dalam waktu bersamaan, sholat Jumatnya pun tidak akan sah. Itu saking pentingnya istilah wasiat takwa. Maka menarik dan sangat menarik dalam kajian ini, kata Al-Hikmah, tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang adalah bertakwa. Contoh mudah dan nyata saja, siapapun kita yang ada di tempat di masjid yang mulia ini, yang konsekuen sholat, yang konsekuen puasa Ramadan, dan konsekuen melakukan apapun kewajiban kita, cara ngaji usul fikih, mafhum mukhalafah, apapun larangan kita siap tinggalkan, berarti kita betul-betul orang yang bertakwa. Dan salah satu tujuan mutlak kita berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah akhir ayat yang berkenaan tentang kewajiban puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Orang yang bertakwa itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Redaksional hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Sekali lagi, redaksional bahasa Arab yang sangat hebat adalah haitsuma kunta. Kita ketika sholat, ketika puasa, ketika kita ada di masjid, di musola, tingkat atau kualitas ketakwaan kita sedang meninggi, bertambah. Tapi konsekuensinya, ketika kita selesai puasa, ketika kita selesai sholat, ketika kita keluar dari masjid, sekali lagi, apakah kualitas atau mutu ketakwaan kita masih bertambah? Ini hebat bahasa Nabi, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Oleh karena itu, kita selalu mohon bimbingan dari Allah. Kita mohon petunjuk hidayah dari Allah. Dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang diungkapkan oleh Al-Hikmah, kesempurnaan iman adalah wal haya'u, malu. Secara spesifik, menurut mazhab Syafi'i, kita orang laki, auratnya ketika sholat adalah antara pusar sampai dengkul. Menariknya, kalau kita wajib menutup aurat ketika sholat, itu menandakan kita malu kepada Allah, malu kepada manusia, andai kata kemaluan kita dilihat oleh orang lain. Pemahaman mudah, secara fisik saja kita malu dilihat oleh orang lain. Bahkan di rumah pun anak kita melihat aurat kita akan terasa malu, apalagi dilihat oleh orang lain. Didikan yang sempurna, jangan sampai kita membuka aurat kita kepada orang lain. Tapi yang menarik, ada aurat yang disebut namanya aurat iman. Artinya, kalau nauzubillah kita berbuat maksiat, seharusnya malu kepada Allah. Orang judi seharusnya malu kepada Allah. Orang mabok, narkoba secara umum harusnya malu kepada Allah.
Bahkan orang korupsi pun seharusnya malu kepada Allah. Betul, manusia tidak tahu, tapi ada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan kata, orang yang punya rasa malu secara fisik dan malu secara keimanan, sekali lagi dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dia tidak akan berbuat maksiat. Itulah tanda-tanda atau sebagian tanda daripada kesempurnaan iman, yaitu mempunyai rasa malu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah asyukru, bersyukur. Wasobru, yang keempat adalah bersabar. Sengaja saya ungkapkan ciri keimanan yang sempurna yang ketiga dan yang keempat saya gabung, yaitu bersyukur dan bersabar. Dalam kajian ahli tasawuf atau ulama-ulama akhlak, orang yang bersyukur pasti bersabar, dan orang yang bersabar pasti bersyukur. Contoh mudah saja, ketika kita mampu puasa Ramadan, kita bersyukur kita mampu puasa Ramadan. Tapi dalam waktu bersamaan, rasa syukur itu tidak akan ada kalau tidak ada rasa sabar. Oke, saya contohkan saja. Dari subuh sampai maghrib nanti, apapun yang halal menjadi haram kita konsumsi. Itu saja makanan minuman yang milik kita yang halal itu haram. Apalagi kalau makanan minuman itu sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Jadi orang yang bersyukur pasti dia bersabar, dan orang yang bersabar pasti bersyukur. Orang sukses dia bersyukur, tapi sekali lagi tidak akan sukses kalau tidak ada rasa sabar. Nggak usah jauh-jauh, contohnya kita yang ada di Masjid yang mulia ini, kita mampu puasa, kita mampu sholat, kita mampu melakukan ibadah-ibadah, kita bersyukur. Tapi dalam waktu bersamaan, itu semua dapat kita capai karena kita mempunyai sifat sabar. Jelas dan tegas, ternyata bersabar dan bersyukur adalah sifat mutlak kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu pandai bersyukur. Dalam waktu bersamaan Allah menetapkan rasa sabar yang ada sama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dalam khutbah Jumat ini, khusus secara spesifik masalah puasa, satu-satunya ibadah yang Allah tidak menjanjikan nilai pahala hanya puasa. Ibadah yang lain ditentukan. Sekali ibadah satu pahala. Satu ibadah bisa berkelipatan 25 atau 27 pahala. Tapi khusus untuk puasa tidak ditentukan. Intinya ada hikmat di balik itu semua, bahwa puasa dilatih dan dididik bahwa kita harus jujur. Kita keluar dari rumah sampai sekarang ini, nauzubillah, keluar dari rumah puasa, di luar rumah makan minum, kembali ke rumah bisa jadi anak istri tidak tahu. Tapi sekali lagi, ada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hikmat dan sangat banyak hikmat puasa dapat kita raih. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sempurna keimanan dan akan bahagia di dunia selama hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Waradallahumma 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.